Ya, puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari pasal yang ke-28. Saudara, dari 1 Tawarikh kita akan lihat pada ayatnya yang ke-9, saudara, ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengenal segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Amin. Pasalnya ke-28 dikatakan, saudaraku, bahwa pesan terakhir Daud, saudara. Daud tahu usianya sudah tua, ya, dan dia tahu, dia sadar tongkat ini harus diserahkan kepada penerusnya. Tongkat ini harus diserahkan kepada penerus tongkat estafet, saudara, supaya ini terus berjalan dengan baik, ya, saudara. Dan kita melihat bagaimana pasal yang ke-28, Daud mengumpulkan seluruh para pembesar, saudara, orang-orang penting dan lain sebagainya, dikumpulkan dalam sebuah upacara, saudara. Saya lihatnya seperti itu, ya, saudara. Dalam sebuah upacara penyerahan. Penyerahan apa? Penyerahan tanggung jawab, saudara, baik itu kerajaan, saudara, baik itu juga tanggung jawab untuk membangun bait Allah, itu diserahkan di tengah-tengah banyak orang, saudaraku, itu diserah tugaskan, saudaraku, dari Daud kepada Salomo. Ada sebuah upacara seperti itu, saudara. Di dalam pasal 28 menceritakan seperti itu. Dan ada banyak hal yang dilakukan, saudaraku, ya. Dan salah satunya, saudaraku, ketika penyerahan itu dilakukan dari Daud kepada Salomo, saya tertarik dengan ada pesan penting yang Daud berikan kepada anaknya Salomo. Ya. Ada pesan penting yang memang harus disampaikan. Karena apa? Karena buat saya melihatnya begini. Karena itu jadi modalnya Daud. Ya. Dua hal ini yang selama ini sudah jadi modalnya Daud. Mengapa Daud hidup diberkati, kenapa Daud hidup dibela Tuhan, kenapa Daud selalu berkemenangan dalam hidupnya, kenapa Daud menjadi satu pribadi yang luar biasa, dari nothing katanya jadi sesuatu, jadi something, ya, saudara, dari yang tidak ada artinya jadi berharga, begitu luar biasa. Yang saya lihat ini yang jadi modalnya Daud. Dan modal ini, saudaraku, modal ini juga diberikan, saudaraku, ya, diberikan kepada Salomo anaknya, supaya hal yang sama, prinsip hidup yang sama itu dipegang juga sama anaknya Salomo. Karena sekali lagi saya melihat Daud sadar bahwa inilah yang membuat hidupnya diberkati, ditolong Tuhan, dibela. Dia banyak kekurangan, saudara, dia banyak kelemahan, saudara, tetapi ada hal-hal yang istimewa yang Tuhan temukan dalam dirinya, yang membuat Tuhan gak bisa udah membela Daud, melindungi Daud, mensupport Daud sedemikian rupa. Dan ini yang tercatat dalam ayat yang ke-9 yang saya temukan, saudara. Dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayah. Ini, saudara, yang Daud bangun dalam hidupnya. Bagaimana dia terus belajar mengenal Allahnya dengan benar. Saya bilang amin, saudara. Dia belajar mengenal Allahnya dengan benar. Dia belajar mengenal Allahnya dengan utuh. Dia mengenal Allahnya dengan sudut pandang yang terbaik. Makanya apa? Kalau saudara melihat dalam kitab Mazmur, itulah sebetulnya sebuah perjalanan pengenalan Tuhan, pengenalan Daud kepada Tuhan. Ya. Dalam kitab Mazmur itu banyak ditulis tentang bagaimana perjalanan naik turunnya Daud dalam pengenalannya akan Tuhan. Ya, itu yang saya lihat, saudara. Dia gambarkan itu, saudaraku, lewat kitab Mazmur. Tetapi dia terus berjuang, dia terus berupaya, dia terus berusaha untuk apa? Untuk semakin mengenal Allah. Dia tidak mau melihat Allahnya hanya dari satu sudut pandang saja. Dia mau melihat Allahnya secara utuh. Dia mau melihat Allahnya bukan cuma sebagai gembala dalam hidupnya,
saudara, ya. Karena ada terlalu banyak orang percaya yang suka, saudara, melihat Tuhannya sebagai juru selamat, sebagai apa? Tabib yang ajaib, sebagai apa? Sebagai sumber berkat, saudara, sebagai apa? Sebagai bapa yang apa? Yang memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Tetapi kita seringkali nggak mau mengenal ketika apa? Ketika dia tampil sebagai seorang raja dalam hidupnya. Artinya apa? Satu pribadi yang punya otoritas. Satu pribadi yang nggak bisa ditawar-tawar kehendaknya, keputusannya. Satu pribadi yang kalau dia sudah mengeluarkan titah, sudah harga mati. Nggak ada yang bisa bantah, nggak ada yang bisa nego, nggak ada yang bisa tawar-tawar. Apalagi kalau itu saudaraku, dia menampilkan dia yang lebih tinggi lagi, saudara. Apa itu? Bukan cuma sebagai raja saja, saudaraku. Itu sudah punya kedaulatan yang sangat hebat sekali. Tapi apa? Dia menampilkan diri sebagai Tuhan. Sebagai apa, saudara? Sebagai kurios, sebagai apa? Sebagai penguasa. Ini, saudara. Kadang yang saya katakan, kadang kita suka mengenal Allah kita dalam pengenalan betul tidak salah, saudara. Ya, ketika kita melihat bahwa Dia adalah sumber hidup kita, ya saudara. Dia adalah Bapa kita yang baik, saudara. Tidak salah. Tapi kita harus lihat dulu juga, saudaraku, bahwa Allah juga memperkenalkan dirinya dalam status yang lain, dalam predikat yang lain juga. Dalam kitab Pengkhotbah kalau tidak salah, dia menampilkan dirinya seperti tukang penatu. Ada ayatnya, sudah. Dia menampilkan dirinya sebagai seorang tukang penatu. Apa itu artinya? Mencuci, menggosok. Kadang-kala baju itu, saudaraku, cuma butuh direndam, habis itu sudah lepas semua kotorannya. Tapi kadang-kala, saudaraku, untuk mengeluarkan kotoran daripada baju itu, sudah tukang penatu, tukang cuci harus apa? Harus dikucek. Nggak cukup, saudara, nggak cukup dikucek. Kadang-kala tukang penatu harus ambil sikat, gosok. Nah, seringkali Tuhan juga hadir, Tuhan juga tampil dalam hidup saya dan saudara. Tuhan juga kadang-kala hadir dalam hidup Daud sebagai satu pribadi yang seperti itu, sebagai tukang penatu yang apa, saudara? Mencuci hidupnya Daud, menggosok. Kadang-kala cukup dikucek sedikit, pelan, halus. Tapi kadang-kala ketika kotoran itu nggak bisa lepas, disikat. Hidupnya Daud sudah disikat. Kadang-kala juga kita ngalamin hal yang sama, bukan? Kita ngalamin hidup kita seperti lagi disikat. Dikucek saja sudah capek, sudah sakit, dikucek. Apalagi kalau sampai tukang penatu itu, pribadi Tuhan itu datang untuk membersihkan hidup kita. Dia pakai sikat, dia gosok. Dan saya tahu ada teknik yang lain, saudara. Ya, ada satu teknik yang lain dari tukang penatu, dibanting-banting, dipucat, buah. Gitu. Nggak ngerti buat apa juga ya. Tapi tujuannya apa? Melepaskan kotoran-kotoran yang begitu melekat, yang susah hilangnya itu. Dan kadang-kadang ada kotoran-kotoran yang melekat dalam hidup kita yang susah. Nggak bisa cukup begini. Kita dengar firman Tuhan, lalu kemudian firman itu membereskan kotoran itu dari hidup kita. Enggak. Iya kan, saudara? Ya, kadang-kala kita mesti masuk dalam prosesnya Tuhan supaya apa? Kotoran itu lepas, terangkat dari hidup. Kalau cuma dimarahi, kalau cuma dengar suara Tuhan keras, enggak mempan dan sampai mesti digosok yang keras, mesti dibanting-banting. Kurang lebih seperti itu, saudara. Bagaimana Daud bilang kepada Salomo, kenalah. Daud bilang begini, saudara, ya, kenalah Allahnya ayahmu.
Karena Daud sudah belajar mengenal Allahnya dengan sungguh. Dia sudah belajar mengenal Allahnya dengan sudut pandang yang baik. Kadang-kala kita begitu gampang, maaf ya saudara, kita cuma melihat Tuhan dari satu sudut pandang dan kita bilang begini, Tuhan tuh kayak gitu. Saya juga gak bisa bilang saya dididik Tuhan cukup keras. Saya juga gak bisa bilang begini sama saudara, Tuhan tuh galak, saudara. Gak bisa. Kenapa? Karena satu sisi yang lain, orang bisa melihat Tuhan, dia begitu lembut, dia begitu apa, saudara? Dia begitu penyayang. Saudara. Makanya apa? Mengenal Tuhan secara utuh dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Makanya kenallah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma sekelebat. Ada orang yang kelihatannya sudah, maaf ya saudara, ada orang yang kelihatannya mukanya galak gitu, tapi ternyata baik. Ada orang yang mukanya manis, senyum. Ya, dan kita bisa bilang begini, orangnya baik. Nggak tahu, ya waduh, ngeri gitu. Ada orang yang mukanya galak gitu, saudara, tapi baik orang. Jadi kita kadang-kala puas, ya saudara, dan langsung bisa menilai. Kita bilang ini orang baik. Nggak bisa. Kita bilang ini orang nggak bagus, orang jahat. Nggak bisa tuh. Lalu kita bilang begini, cangkemnya ambak, jidatnya ambak. Dari jidat ambak, jadi kita punya penilaian. Ya, pipi apa, pipi tebel apa, loh. Dan kita seringkali salah menilai Tuhan. Kita seringkali salah mengenal Tuhan. Ketika dia datang sebagai seorang tukang penatu dalam hidup kita, kita bilang Tuhan gak adil, Tuhan gak adil, Tuhan jahat, Tuhan jahat. Padahal apa? Padahal dia datang untuk membersihkan hidup kita. Ada amin, saudara. Dia datang untuk membersihkan, memurnikan. Dan dia juga kadang-kala datang sebagai seorang tukang periuk kata. Ya, tukang periuk yang membentuk saudara, itu tanah diremes-remes, dibanting. Tapi tujuannya apa lagi? Kalau kita melihat tujuan dari tukang periuk, nggak ada, saudara. Tukang periuk itu seniman. Ngerti, saudara? Tukang periuk itu seniman. Artinya apa? Tukang periuk itu akan berusaha untuk menciptakan satu periuk, satu karya yang terbaik. Saya nggak tahu pernah ini nggak, sudah pernah bilang ada satu pelukis, ya sudah. Saya kurang suka sama pelukis, ya pelukis maestro, sudah. Ya. Maestro. Saya diceritakan sama orang yang punya galeri, ya saudara. Seorang maestro, orang Bandung, ya saudara. Jaihan namanya, Jaihan. Dia kalau melukis, dia melukis perempuan, tapi matanya hitam gitu, saudara. Jadi saya kurang suka, ya saudara, matanya hitam. Nah, itu punya arti itu, saudara. Kalau dari bahasa seni punya arti. Satu saat katanya ada satu fotografer terkenal, ya saudara, fotografer terkenal, siapa tuh namanya? Ya, fotografer terkenal, saudara. Dia punya teman orang kaya, miliarder. Menurut cerita daripada kawan saya itu, saudara, dia bawa koper isi duit miliar, saudara. Bawa koper, ya tas gitu ya, saudara, isi duit. Dia minta diantar sama fotografer ini. Nah, fotografer ini yang cerita sama teman saya yang punya galeri. Dia bilang begini, dia ketemu, ya karena susah ketemu sama pelukis kayak gituan, susah sih. Dia ketemu, lalu kemudian dia bilang begini, si orang kaya dia bilang begini, Pak Jehan, mana karya-karya Bapak yang bagus-bagus keluarin. Karya-karya lukisan Bapak yang bagus Bapak Jehan punya itu keluarin. Saya mau ambil. Marah loh, saudara. Pak Jehan ini, saudara, dibilang dia marah. Keluar kamu, pulang, bawa uang kamu. Saya nggak butuh uang.
si fotografer ini sama namanya? Darwis Triadi. Kalau sudah tahu Darwis Triadi, fotografer terkenal. Pada habis bilang begini, Pak Jihan minta maaf. Enggak. Dia menghina saya. Semua karya saya itu yang terbaik. Coba, saya cuma bilang begini, Tuhan ini nggak pernah sembarangan membentuk hidup saya dan saudara. Ada amin saudara. Dia tuh maestro. Ada amin saudara. Dia tuh seniman. Senimannya seniman, dia alat tuh. Bagaimana tidak hebat, muka kita nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama loh. Ada yang kembar, kelihatannya kalau kelihatan sepintas kayak sama, tapi coba dijejerin, nggak sama. Dari miliaran, muka cuma segini, bidang nih saudara, bidang cuma segini. Ada sih yang hamba, ya saudara, ada yang gede, cuman ya segitu juga gitu saudara. Iya kan? Tapi bisa beda-beda. Ini sidik jari nggak ada yang sama. Ada lagi sekarang makanya orang pakai retina mata, saudara. Retina itu nggak sama, itunya tuh pola dalamnya nggak sama. Percayalah, kalau Dia membentuk kita, Dia selalu menghasilkan karya yang terbaik dalam hidup kita. Ada amin saudara. Dia nggak pernah sembarangan. Saya punya mama, saudara. Mama tuh bangga kalau bisa lagi bikin cucur, karena cucurnya mama tuh pokoknya digemari sama kami anak-anaknya, ya saudara. Bagus gitu, sudah enak gitu ya saudara, enak banget cucur. Itu saudara, kalau mama pas lagi bagaimana gitu, apakah moodnya, apakah apinya, apakah wajahnya, kadang-kadang jadi bantet ya saudara, jadi nggak berkembang, nggak ngembang gitu, bunga-bunga yang di pinggirannya nggak bagus, ininya meletet. Mama sakit loh saudara. Besoknya nih saudara, mama sakit. Artinya apa? Ada sesuatu yang nggak puas gitu, ada satu yang ganjel. Kenapa? Mama pengen supaya setiap cucur yang dia buat itu cucur yang terbaik dalam bentuk rasa yang terbaik. Kadang kalau kita pikir Tuhan kita tuh murahan. Kadang kalau kita pikir Tuhan kita tuh asal-asalan. Kadang kalau kita pikir tuh Tuhan tuh kayak kita yang kalau bikin tuh sesuatu yang asal jadi. Enggak. Tuhan kita tuh hebat dan luar biasa. Ada amin. Dia tuh Allah yang sempurna dan pekerjaannya selalu sempurna. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Pekerjaannya tuh nggak pernah asal-asalan, karena dia tuh maestro. Maestro tuh gini saudara, pelukis ya, seniman yang saya tahu ya saudara. Seniman, kalau dia belum dapat ide, dia nggak mau lakuin. Seniman asli itu, kalau dia belum dapat inspirasi, dia belum mau kerjain. Kenapa? Nggak ada yang bisa dia kerjain. Dia bukan ngejar duit. Ada pelukis-pelukis saudara yang hebat tapi ngejarnya duit, saudara. Makanya harganya ya segitu-gitu aja, padahal karyanya bagus. Jadi mau kayak apa dia kerjain, mau dia. Tapi kalau pelukis seniman yang benar, saudara, dia mesti dapat inspirasi dulu. Tuhan, saya dan saudara tuh, dia tuh ahli segala ahli, sudah ada yang saudara tuh. Dia tuh maestro di atas maestro. Dia nggak pernah bekerja serampangan. Dia nggak pernah kerja menciptakan asal-asalan dalam hidup. Kalau tangannya lagi jamakin, kalau tangannya udah boleh pegang satu benda, itu artinya ada sebuah tujuan yang luar biasa. Ada amin saudara. Kalau dia sudah pegang itu tangan dia, kalau itu seorang seniman sudah pegang itu lukisan, dia udah sediain kanvas dan sudah pegang itu apa namanya saudara, kuas. Itu artinya apa? Akan ada satu karya yang luar biasa. Ada satu karya yang bisa dibanggakan. Percayalah, kalau Tuhan pegang hidup kita,
kayaknya udah mulai gak enak nih, rasa-rasa gak enak itu, rasa-rasa gak enak. Percayalah, dia sedang berkarya sesuatu, mengerjakan karya yang besar dalam hidup kita. Ada amin saudara. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang bukan murahan. Dia juga bukan sedang merusak hidup saudara. Nggak ada. Tolong kita supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Ada amin saudara. Ya, supaya kita mengenal ketika pun rancangannya, tangannya ini sedang nempel sama kita dan kita nggak ngerti kenapa dibengkok-bengkokin begini, kenapa mulai diremet-remet, kenapa mulai ditipis-tipisin hidup kita. Haleluya saudara. Saya dapat jawaban saudara dari sebuah pertanyaan saya. Bapak saya ini juga jadi jawaban atas sesuatu yang sedang saya gumul. Dia pasti melakukan, dia sedang mengerjakan sebuah karya yang hebat. Ada amin saudara? Iya. Dia nggak pernah asal-asalan. Dia nggak pernah sembarangan. Kenapa? Nilainya dia nih saudara, itu dipertaruhkan di karyanya dia. Nilainya dia nih saudara, kehebatannya dipertaruhkan di karyanya dia. Ada lukisan yang aneh saudara. Ada lukisan yang aneh, gambarnya aneh gitu. Mahal. Saya tanya, saya punya anggaran segini nih, ya, cukup besar buat saya, sangat besar sekali. Ini saya punya anggaran, susah cari. Saya punya anggaran segini. Udah hubungin galeri aja. Bapak hubungin galeri, saya hubungin galeri. Pak, saya punya anggaran segini, cukup besar saudara. Buat saya ini cukup besar. Bukan seharga motor saudara, cukup besar. Dia bilang begini saudara, aduh kalau buat karyanya bapak ini belum bisa pak, yang paling kecil aja juga nggak dapet. Yang kecil aja, saya bilang, yang kecil ini paling ukuran segini saudara. Yang ukuran kecil aja, jangan yang gede-gede. Aduh pak, ukuran segitu juga nggak dapet. Enggak. Saya cuma mau ingatkan sama saya diri saya dan saudara. Allah kita tuh hebat dan luar biasa saudara. Setiap karyanya itu karya yang bisa dipertontonkan. Setiap karyanya dia, kalau kita izinkan tangannya ini bergerak bebas dalam hidup kita, membentuk kita. Kita tuh bukan murahan, kita nggak pernah jadi barang murahan. Ada amin saudara. Kita nggak pernah jadi pribadi yang murahan, yang orang nggak pernah lihat kita. Orang nggak ngehargai kita. Ini bagian yang pertama. Kalau kita lihat tentang kenalah Tuhannya Allah, kenalah saudaraku, kenalah Allahnya ayah. Dan yang kedua, beribadahlah. Sama-sama baca sama saya saudara. Bagian yang kedua, dan sama-sama 1, 2, 3. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela. Ini hal yang kedua juga yang Daud lakukan. Tulus, ikhlas, dan rela hati. Tulus, ikhlas, dan rela hati. Apa sih ini saudaraku? Motivasi. Sama-sama bilang sama saya, motivasi. 1, 2, 3. Motivasi. Motivasi kita dalam mengerjakan segala sesuatu mesti lurus dulu, mesti tulus dulu, mesti benar dulu. Hati-hati nih saudara. Kenapa? Karena nanti kalau sudah baca kalimat selanjutnya, karena Tuhan melihat hati katanya. Orang lain kita bisa bohongin, orang lain kita bisa ituin saudaraku, kelabui, tapi Tuhan nggak bisa. Kita beribadah tujuannya apa? Itu hanya Tuhan yang tahu, saudara yang tahu. Saudara melayani untuk apa? Hanya Tuhan yang tahu, dan saudara juga yang sadari betul, rasakan. Saudara melayani Tuhan buat apa? Buat siapa? Buat Tuhan kah? Buat jadi berkat kah? Ataukah buat supaya orang melihat saya kah? Hanya Tuhan yang tahu, dan saudara juga yang tahu. Saudara berkorban buat apa? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya apa saudara? Maaf saudara, Daud bilang,
Daud bilang, saudaraku, seperti ini yang Daud katakan sama Salomo, saudara. Ya, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Tulus ikhlas dan rela hati. Ini motivasinya mesti benar. Daud lagi bilang, Salomo, jaga motivasimu. Kalau engkau bergerak, kalau engkau berbuat sesuatu, jaga, biar itu semuanya dengan sebuah ketulusan, dengan hati yang lurus. Nggak tujuannya sih kesini, tapi sebetulnya ini firman buat kita. Sama-sama kita sedang diajar sama firman. Kalau kita mau melihat hidup kita ngalamin kehebatan-kehebatan yang Daud alami, maka ini yang saya katakan tadi di awal. Dua modal ini yang Daud simpan, yang Daud jaga, yang Daud bangun dalam hidupnya. Dan setelah dia bangun hidupnya, saudaraku ya, kenal Tuhannya dan memiliki keikhlasan, motivasi yang benar, dia setelah bangun, dia jaga itu tahun demi tahun. Supaya apa? Tetap utuh. Kenapa? Karena ada orang-orang begini yang kemudian mengenal Tuhan, tapi kemudian jadi apa? Jadi nggak dipertahankan. Tulus awalnya, tapi kemudian setelah bertahun-tahun sudah nggak tulus lagi. Melayani Tuhan cuma buat Tuhan, hidup hanya buat Tuhan. Tapi sekarang sudah nggak seperti itu lagi, sudah bergeser banyak. Makanya apa? Yang saya lihat Daud jaga, ada saatnya dia melenceng, tapi dia berusaha berjuang kembali lagi kepada rel yang benar itu. Ini saudara. Ya kiranya ini yang terbangun juga dalam hidup kita. Kita memiliki motivasi, baik dalam beribadah, baik dalam melayani, baik dalam apapun, nolong orang, bantu orang. Cuman satu, Tuhan temukan satu dalam diri kita, ketulusan. Ada amin saudara? Ketulusan. Cuman itu aja. Karena pengen nyenengin Tuhan, cuman pengen memuliakan Tuhan, cuman pengen apa? Berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Itu saudara. Gak gampang saudara, bicara yang seperti ini gampang dikhotbahkan. Tapi ketika kita masuk di dalam dunia nyata, saudaraku ya, maka seringkali kita tergoda. Nggak lurus lagi. Ada motivasi yang lain, ada niatan-niatan, ada tujuan-tujuan yang lain. Tolong kita. Karena firman Tuhan bilang, Tuhan yang tahu hati, Tuhan yang bisa melihat hati itu. Saya bisa bilang enggak saudara, enggak, tapi Tuhan yang tahu hati saya. Tolong kita saudara, supaya itu yang Tuhan temukan dalam hidup kita, baik pada waktu kita beribadah, baik pada waktu kita melayani, baik pada waktu kita memberi, baik pada waktu kita menolong orang, pada waktu kita apa saja. Maaf saudara, tetangga kita ya, orang seberang bilang, ya saudara, kalau mereka bekerja hebat. Iya. Kalau mereka dagang, saudara, mereka dagang buat. Betul, saudara. Mereka dagang, mereka bekerja, mereka berbisnis, saudara. Ada ayam apa tuh, saudara? Ada ayam di mana gitu, saya pernah dengar radionya, daerah Cirebon. Ya, kalau Anda makan di situ berarti Anda sedang membantu. Hebat pisan, saudara. Keuntungannya itu buat, astaga, hebat pisan. Kita anak Tuhan, ya, kita anak Tuhan. Beribadah tujuannya apa? Supaya saya diberkati, bagaimana? Supaya saya diberkati. Salah. Maaf, sudah salah. Kalau saudara tujuannya beribadah supaya saudara diberkati, jangan. Makanya apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ada amin saudara. Biarlah ibadahmu itu
dengan sebuah tujuan menyenangkan hati Tuhan. Ibadahmu bertujuan untuk apa? Mendengar firman, supaya apa? Hidupmu dibentuk sama firman. Nanti urusan berkat datang sendiri kejar saudara. Ada amin saudara? Nanti urusan berkat Tuhan yang perintahkan. Ibadahmu harus jadi sebuah ibadah di mana disitulah engkau mengucap syukur, disitulah engkau memuliakan Tuhan, disitulah engkau beribadah, berbuat bakti sama Tuhan lewat pujian, lewat penyembahanmu. Makanya kalau kita menyembah, ayo saudara, keluarkan suaramu yang terbaik. Kalau engkau menyembah, ayo angkat hati kita dengan sungguh-sungguh. Itu. Tolong kita ya saudara, supaya segala sesuatunya jadi indah di hadapan Tuhan gitu saudara. Ya, bukan cuma indah pelayanan saya indah di depan manusia. Karena nggak ada arti kalau pelayanan saya sudah bertujuan cuma buat nyenengin manusia, buat supaya dapat pujian manusia, nggak ada arti, itu nol besar. Tapi kalau apa yang kita kerjakan buat Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan, waduh. Jangan heran hari-hari ke depan engkau menjadi satu pribadi yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya. Tapi apa? Jangan kejar berkatnya, jangan cari berkatnya, cari perkenanan Tuhannya dulu, nyenengin hati Tuhannya dulu. Apakah itu lewat pelayanan, apakah itu lewat korban, apakah itu lewat ibadah, apakah itu lewat apa saja. Tujuannya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya. Kau akan melihat sudah tingkap-tingkap surga dibuka. Bagaimana Allah mengalirkan berkat itu di segala musim, mau musim kering sekalipun, engkau tetap dipelihara sama Tuhan dengan cara yang ajaib. Mari kita menyembah.